Bismillah, malam-malam datang paket langsung di unbox karena sebagai bukti pembelian di Tokopedia dan juga penasaran dengan produknya. Ini produk smartphone flagship setahun yang lalu yang harganya sudah turun. Seperti biasa, tim beli telat lebih hemat beraksi kembali. Ya, ini karena harga aslinya dulu berapa ya? Belasan juta lah pokoknya. Kemudian saya lihat di Shopee salah satu seller udah jual di kepala 8,8 juta. Pas ngecek Tokopedia, ada seller yang jual 699. Kalau pakai diskon 6,5. Belum saya order juga, baru saya order ketika tokonya nurunin ke 6,5 juta dan dengan diskon jadi 6,2. Saya percepat dulu ya, buka plastiknya. Ya, ini dia. Aquos apa coba? R8S Pro. Iya, ini yang pakai kamera 1 inch sensornya. Cuma seingat saya, kamera keduanya itu cuma buat depth ya. Jadi nggak ada ultrawide, nggak ada tele. Ya, ini harganya saya beli 6,2 juta. Silahkan simak screenshot Tokopedia saya. Kalau nggak percaya. Ini dapat spek seperti ini. Saya munculin di kiri ya. Snapdragon 8 Gen 2. Jadi setara atau sama dengan prosesornya Oppo Find N3 dan Galaxy S23 ya. Benar, 23 ya. Kemudian dapat RAM 12 GB, storage-nya 256 GB. Kamera belakangnya 1 inci itu resolusinya 47,2 megapiksel, kamera depannya 12,6 megapiksel, layarnya 6,6 inci IGZO OLED, baterainya 5000 mAh dan tahun produksinya 2023. Sudah 2 tahun berarti ya. Apalagi yang mau dilihat dari kemasannya bisa disimak, plastiknya udah jadul, udah kotor. Jadi stok lama, ini kayaknya termasuk kardusnya nih di pojok seperti itu. Tapi seperti ini malah agak bikin tenang. Artinya bukan barang repack. Kalau repack kan pasti plastiknya masih baru, ini enggak. Oke, ini dia smartphone-nya. Ya, ada putih-putih. Tadi saya pikir gores, tapi bukan. Kayak ada bubuk-bubuk putih. Karena umur dalam penyimpanan aja tuh. Iya, ini putih-putih. Frame bodinya metal. Ada 2 garis antena di sisi kanan. Tombol power dan volume rockernya. Ya, tombol powernya di bawah ya. Apakah ini artinya fingerprint scannernya di dalam layar? Nanti kita cek. Kemudian di sisi atas masih ada jack audio 3,5 mm. Nih, yang suka kualitas audio biasanya mensyaratkan wajib ada jack ini. Kemudian di sini ada garis antena lagi dan SIM tray-nya kali ini harus dicolok. Nggak kayak Sense 8 dan Sense 9 yang bisa dikeluarkan pakai kuku ya. Dan ini penampakan kamera belakangnya. Serius banget nampaknya ya. Walaupun cuma ditemani lensa depth atau lensa portrait saja. LED flash-nya two-tone, putih dan kuning. Ini focal length-nya 19 mm, cukup lebar ya. Karena kan lensa wide lain kebanyakan tuh di 23-24 mm, ini 19 mm. Makanya nggak perlu lensa ultra wide kali ya. Kemudian ada logo Aquos dan logo Sharp di sini. Di sisi kiri ada 2 garis antena di sisi atasnya saja. Sisi bawah ada mikrofon, port Type-C dan speaker grill-nya yang mirip port Type-C tapi lebih kecil ya. Layarnya sudah pakai punch hole, alhamdulillah yang ini nggak jadul. Harusnya dari tadi saya ngomong sambil dicas ya, biar nggak nunggu lama. Sambil kita simak kelengkapan di dalam paket penjualnya. Oh, yang jelas ini sudah ada anti gores ya di layarnya. Anti goresnya ada coaknya bentuk huruf U untuk kamera depan. Lalu kita lihat lagi, di sini ada quick start guide, modelnya SHR80P. Katanya ini garansinya 2 tahun ya. Kemudian, oh iya, saya baru lihat nih, ada SIM tray ejector di handphone Sharp. Bentuknya seperti ini, kayak spiral. Jadi tebal, dilingkar-lingkarin 3 kali, entah buat apa. Yang pasti buat nyolok sih. Bentar, saya akan colok. Jangan ketukar, kayaknya dia ada mikrofon deh, 1 lubang lagi. Jadi jangan dicolok yang itu, tapi colok yang ada di dalam kotak SIM ejectornya. Yes. Iya, tidak ada slot micro SD dan tidak ada slot SIM card kedua. Nanti kita cek apakah ada. Oh, bentar. Ada slot micro SD. Saya harus lepas dulu casannya.
Nih di sini ada tulisan SD. Jadi ada slot micro SD, tapi tidak dalam baki. Slotnya di situ kamu masukin, unik juga ya. Yang dalam baki itu hanya slot untuk nano SIM card. Nanti kamu masukin kayak gini. Yang bawah tuh buat micro SD, bisa. Mantap juga nih. Masih ada jack audio 3 cm, masih ada slot micro SD. Dan saya coba cas deh dengan casan yang lebih kenceng. Lalu kita lihat juga dapat kabel data atau kabel charging C2C, Type C to Type C, dan masih dapat earphone headset tipenya half in ear dan dengan jack audio 3 cm karena memang smartphone-nya juga masih punya jack itu. Untuk chargernya dapat yang Type C dengan output maksimal 30 watt ya. Mantap juga. Terakhir ada OTG. Ya, ini dia OTG-nya dari Type C ke Type A. A few moments later. Oke, sudah dicas 20%. Kemudian barusan udah setup fingerprint scanner di dalam layar, betul. Cuma pas rekam jarinya itu cuma sekali doang ngerekamnya ternyata. Nggak perlu berkali-kali. Tuh, gagal jadinya harus pas banget posisinya. Saya pakai 2 jempol tadi daftarin. Kalau pas sih instan banget ya. Lalu yang mau saya cek adalah apakah ada eSIM atau tidak, karena ini single SIM doang. Karena tadi pas setup awal nggak diminta untuk setup eSIM ya. Tapi kalau ngeliat di sini sih, ini ada download add a number using eSIM ya. eSIM. Embedded SIM. Jadi nggak perlu pakai fisik SIM card ya. Kemudian kita akan cek juga untuk about phone-nya. Dia masih pakai Android 13. Ini Android 13 dengan security update-nya 1 Oktober 2023. Ini kalau ada software update, dia bertahap satu-satu. Nggak langsung ke yang terbaru ya. Nggak bisa loncat software update-nya. Jadi nanti saya munculin mungkin berapa kali software update yang muncul. Saya screenshot, saya munculin sampai yang terakhir. Ya. Buat teman-teman yang berminat meminangnya juga. Ini layarnya IGZO OLED dan saya mau ngecek untuk refresh rate-nya. Apakah ada di sini, di mana? High speed display. 60 fps. 60 fps. Kok bukan 120 Hz? Ada glove mode, kemudian bisa beberapa pengaturan buat layarnya. Ya ini panelnya punyanya Sharp sendiri, jadi mungkin dia bisa rada-rada atur ya untuk layarnya. Kemudian storage-nya dari 256 GB terpakai 7%, free-nya 237 GB, ya kepakai 19 GB. Dan apakah ada virtual RAM dan lain-lain, kita cek di sini. Sepertinya tidak ada. Oke, sekarang kita cek untuk bloatware-nya, hampir tidak ada, hanya ada di sini video, etalase apps dan travel-in, 3 saja. Beberapa smartphone baru Sharp juga bundling dengan paket video ya. Sisanya kita cek untuk UI kameranya. Tapi jangan dijadiin patokan ya UI kamera ini, kan ini di Android 13. Nanti di Android 15 bisa jadi udah berubah UI kameranya. Saya mau ngecek buat resolusi videonya aja maksimal. Di kamera belakang, cara ngubah resolusinya aja rada susah. Di sini nih, video size 4K, frame rate-nya bisa 60 fps, tapi auto sih, tergantung jadinya ya. Nggak bisa dimentokin gitu. Nggak bisa dimentokin terus di 60 fps. Ada video stabilization, with noise cut juga ada. Focus on face dan quality and amount-nya ini. General, light, atau high quality. Untuk foto, bisa sampai 0,7 kali. Ya, satu lensa doang, tapi bisa perbesarannya 0,7. Kalau satu kali, cropping kali ya. Kan tadi kita tahu si focal length-nya 19 mm yang mana lebar banget untuk ukuran lensa utama. Ternyata dia bisa dibikin jadi 0,7 kali. Kalau di satu kali, kemungkinan besar cropping kali. Dan bisa zoom sampai 6 kali. Kalau 2 kali masih mungkin in sensor zoom. Kalau 6 kali kayaknya udah interpolasi. Sudah, kita segera cek yang lainnya. Ada mode portrait, night, manual foto. Manual foto bisa set dari 1/10.000 detik sampai dengan 30 detik shutter speed-nya. ISO
Oh, ini range-nya luas banget nih rentangnya ya. Dari 50 sampai 25.600 ISO-nya. Kalau untuk kamera depan cukup wide segini. Sisanya ada others. High resolution 8K video ada, tapi khusus modenya terpisah ya. Time lapse, HDR video, manual video, dan slow video. 8K ini maksimal cuma 1 menit karena bikin panas sih biasanya ya. Kemudian untuk manual video bisa depan dan belakang, mantap. Yang belakang aja dulu. ISO-nya sama kayak ISO foto, range-nya rentangnya luas banget, ada white balance, tapi nggak bisa manual fokus dan shutter speed ya. Shutter speed-nya auto berarti tetap. ISO-nya yang bisa diatur, sama untuk kamera depan juga, dan range-nya sama luasnya ya, kamera depan juga. Cuma kalau teman-teman ngelihat smartphone ini tertarik karena bosan dengan smartphone yang ada, pengen yang desainnya masih asli Jepang, ini dari pinggir kelihatannya keren tuh, si kameranya bertingkat gitu ya. Ya, ini kelebihannya kameranya sudah pakai sensor 1 inci. Saya mau coba dulu buat foto-foto dan rekam video. Kalau bisa pakai settingan manual, bisa settingan manual aja ya, karena belum tahu juga nih racikan Jepang apakah udah bisa ngalahin racikan smartphone Cina dengan AI-nya. Karena kalau ngelihat di Aquos R9 kemarin rada off ya settingannya. Walaupun pakai Leica, di beberapa kesempatan kayaknya nggak se-bright, nggak se-vivid settingan-settingannya Vivo atau Oppo gitu ya. Tapi ya sudahlah, kita cobain aja dulu. Teman-teman yang tertarik juga boleh cek produk yang saya munculkan di video ini. Ini saya belinya di Toped sih. Harusnya sih old stock ya. Kayak ini harus dicas dulu baru bisa nyala. Casnya rada lama. Tapi silahkan cek juga link di deskripsi, termasuk link tempat saya beli ya, di Tokopedia ya. Gitu aja dulu, hatur nuhun sudah menyimak dan menemani saya unboxing pembelian saya kali ini. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.